Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan inilah Al-Qur'an diturunkan. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah wajibkan kepada umat muslim untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Ramadan juga disebut sebagai bulan penuh berkah, yaitu di mana seluruh umat muslim di dunia secara merata akan mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan ketentraman. Pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai keberkahan dalam menjalankan bisnis dan kunci sukses pengusaha muslim, serta mendengarkan dakwah makna hari kemenangan. Untuk itu, kita telah terhubung secara virtual bersama pendakwah dengan 1,7 juta subscriber di YouTube dan sekaligus pengusaha muslim sukses tanah air, Dr. Khalid Z. Abdullah Basalamah LC.MA, atau yang dikenal publik Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ustadz Khalid, sebelum kita memulai percakapan pada episode kali ini, kita sapa pemirsa terlebih dahulu ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya Khalid Basalamah. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta on TV. Ustadz Khalid Basalamah merupakan seorang pendakwah sekaligus pengusaha muslim tanah air kelahiran Makassar 1 Mei 1975. Beliau menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Madinah. Ustadz Khalid kembali ke Indonesia dan menempuh pendidikan master di Universitas Muslim Indonesia. Peraih gelar doktor dari Universitas Tun Abdul Razak Malaysia ini juga dikenal publik sebagai seorang pengusaha muslim sukses tanah air, pendiri Ghazwah Enterprise. Ustadz Khalid Basalamah merupakan salah satu penerima penghargaan Muslim Choice Award tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Muslim Choice Media Network yang diberikan untuk kategori ulama dan juru dakwah. Muslim Choice Award diberikan kepada sejumlah tokoh yang dinilai memberikan inspirasi, berkontribusi terhadap perkembangan Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara, baik lingkup daerah, nasional maupun global. Ustadz Khalid, bisa dijelaskan Ustadz bagaimana metode bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sebenarnya sih umumnya kaidah dalam ajaran Nabi SAW, umumnya yang selalu disampaikan juga oleh setiap dai berhubungan dengan masalah Islam, adanya modal yang halal, sistem yang halal, dan produk yang halal. Selama semuanya berputar di 5 huruf ini yang halal, maka insya Allah selebihnya tinggal menunggu keuntungan. Ya. Dan kapan ternodai dengan sesuatu yang 5 huruf yang lain, yaitu haram, maka dipastikan akan terjadi kekacauan dalam transaksi tersebut. Karena semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah kebaikan seperti jujur, tanggung jawab, amanah. Bahkan Nabi SAW menganjurkan agar transparansi dalam berbisnis. Seperti kata beliau, 2 orang yang saling bertransaksi, selama mereka jujur, mereka transparan, maka Allah berkahi. Dan kalau salah satunya atau keduanya curang, maka Allah akan angkat keberkahan. Makna berkah adalah orang yang membeli akan mendapatkan kualitas dan kepuasan dari produk yang dia beli, dan orang yang menjual juga akan mendapatkan keberkahan dari harta yang didapatkan. Sementara dari sisi lain, yang dilarang oleh Nabi SAW semuanya keburukan. Ya, seperti menipu, manipulasi data. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang transaksi denganmu, katakan la khilabah, tidak ada penipuan, ya, tidak boleh ada manipulasi. Kemudian juga tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh merugikan hal dari 2 pihak, ya, dan segala macam hal.
yang berhubungan dengan transaksi yang dilarang, yang kira-kira negatif, maka itu semuanya tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Baik, Ustadz, dalam menjalankan organisasi, baik perusahaan maupun instansi, manajemen sumber daya manusia memiliki peranan yang penting bagi kemajuan organisasi. Lalu Ustadz, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Muslim terkait hubungan antara pengusaha dan para pekerjanya, ataupun hubungan antara pimpinan dan para pegawainya? Hal-hal apa saja Ustadz yang perlu kita cermati? Yang pertama tentu saja kita harus memahami kita ini manusia. Manusia tidak luput dari salah. Pernah ada seseorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini kalau kita bicara owner kepada pegawai ya, atau atasan kepada bawahannya. Maka pernah ada yang mengatakan, ya Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan bawahan kami, pekerja kami. Kata Nabi SAW, maafkan mereka walaupun sampai 70 kali. Kecuali memang pelanggarannya sudah fatal, dalam arti kata pelanggaran yang sudah sampai merusak citra. Tapi kalau masalah teknis, maka dianjurkan untuk saling mengingatkan. Karena agama Islam mengajarkan kita ad-dinun nasihat. Agama semua ini isinya nasihat. Kita berikan masukan, kita bantu dia supaya dia terupgrade menjadi lebih baik. Skillnya kita bantu supaya bisa lebih baik dan meningkat. Maka harusnya seperti itu. Kemudian juga menyiapkan fasilitas yang sudah dijanjikan. Tidak boleh manipulasi. Seperti misalnya jumlah gaji, waktu penerimaan gaji, kemudian janji-janji pada saat lembur. Ya. Fasilitas mungkin ada yang disiapkan oleh sebagian perusahaan seperti tempat tinggal, kendaraan. Ini semuanya. Atau mungkin laptop, handphone. Semua ini harus sesuai dengan janji. Maka insya Allah dengan adanya janji seperti ini, kepercayaan dari para pegawai kepada pemilik tentu akan ada. Ya. Kemudian juga dari sisi lain, yang paling tepat kalau menurut agama Islam adalah memberikan keleluasaan, bahkan menekankan agar setiap staf menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti sholat 5 waktu misalnya, ya, menutup aurat dengan benar. Ya, kalaupun ada orang-orang non-Muslim maka diberikan kebebasan sesuai dengan agama mereka. Tapi agama ini pengawas bagi setiap orang. Maka alangkah baiknya perusahaan juga turun tangan dalam membantu misalnya mengadakan musola, adakan mushaf atau Al-Quran di musola tersebut, memberikan keleluasaan pegawai untuk ada pengajian, ya, karena dengan adanya pengajian mereka akan tersentuh secara keimanan dalam hati dan tentu itu akan membantu mereka akan lebih hati-hati dalam mengerjakan pekerjaannya dan merasa diawasi oleh Sang Pencipta Allah. Dari sisi pegawainya tentunya, dia menjalankan tugasnya, tidak berkhianat. Dia harus jalan sesuai dengan akad. Karena kalau dia sudah menulis dan menandatangani akad jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ternyata dia datang jam 7.15, 15 menit saja itu tidak halal gajinya sampai pemilik perusahaan atau atasannya menghalalkannya. Dia mengatakan saya telat sekian menit apa konsekuensinya. Supaya betul-betul pendapatan yang didapatkan halal buat dia dan juga buat keluarganya yang akan dia berikan, istri dan anak-anak. Kemudian dia juga tidak menggunakan fasilitas kantor kecuali yang sudah ditentukan. Karena banyak juga di antara pegawai misalnya membawa pulang ke rumahnya kertas, pulpen, fasilitas kantor. Karena dia waktu ditanya, dia berbagi misalnya kepada ponakan, pada anaknya. Waktu ditanya kenapa? Karena di kantor banyak. Ya, banyaknya bukan untuk dibagi-bagi, tapi untuk digunakan sesuai dengan tugas. Gitu. Saya punya seorang guru di Madinah. Beliau memiliki 2 pulpen di kantongnya dan pada saat saya sedang hadir di kantor beliau saya sempat tanya gitu, kenapa Syekh punya 2 pulpen gitu. Maka dia mengatakan yang satu saya beli dengan uang saya pribadi untuk kebutuhan saya pribadi, yang satu itu dibelikan oleh kantor dan saya gunakan untuk tanda tangan kantor saja. Jadi begitu pekahnya mereka tidak menggunakan fasilitas kecuali sudah diizinkan. Karena banyak orang menggunakan komputer kantor demi untuk pekerjaan dia pribadi atau bahkan untuk kepentingan keluarganya atau teman-temannya. Nah ini semua harusnya sesuai dengan akad, kecuali memang perusahaan mengizinkan masalah itu. Juga sama menjaga nama baik perusahaan. Ya. Dia harus, sebagaimana dia sudah diterima kerja di situ, maka dia harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan harus dengan kebaikan pula? Jadi kita harus membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Kita sudah diterima di sana. Kita harus juga menjaga nama baik. Dengan menjaga nama baik perusahaan berarti menjaga nama baik kita juga. Baik Anda masih terikat akad situ ataupun Anda sudah keluar. Tidak boleh kita merusak citra tempat yang sudah
kita diberikan kesempatan untuk bekerja minimal beberapa hari, kalaupun itu beberapa hari. Apalagi kalau sudah sampai bulanan dan tahunan, Anda bisa memberikan nafkah buat keluarga dari perusahaan tersebut. Juga tidak boleh teman-teman sekalian mengambil yang merupakan hak-hak perusahaan yang didapatkan dari vendor-vendor. Ya. Seperti misalnya karena kita membeli barang dari luar, dengan uang perusahaan kemudian dapat hadiah payung, TV, handphone, atau diskon-diskon. Ini semua milik perusahaan. Dan tidak boleh sama sekali pegawai mengambilnya. Apalagi sampai menaikkan harga atau menghapuskan diskonnya supaya dia mendapatkannya. Ini sesuai dengan hadis Ibnu Lutbiyah radhiyallahu anhu, sahabat ini pernah disuruh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Kemudian setelah itu dia balik ke Madinah, dia datang ke masjid, niatnya baik. Dia taruh di hadapan dia zakat dan juga dia taruh di depannya ada uang-uang yang dia dikasih oleh orang-orang pada saat dia lagi ngumpulin zakat gitu. Maka dia mengatakan ini zakat kalian dan ini adalah hak saya yang diberikan oleh orang-orang. Langsung Nabi SAW menegur pada saat itu. Beliau naik di atas mimbar, beliau memuji Allah, lalu bersalawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, kenapa ada orang yang kami tugaskan mengumpulkan zakat, lalu dia mengatakan ini zakat kalian dan ini hadiah buat saya. Coba dia duduk di rumah orang tuanya. Apakah akan sampai hadiah tersebut? Apa maknanya hadis ini? Dia mendapatkan hadiah ini justru karena pada saat dia bertugas. Berarti bukan milik dia, tapi milik orang yang menugaskan dia. Kalau Anda mendapatkan sesuatu dari luar, hadiah dari vendor misalnya, Anda kembalikan kepada perusahaan, saya dapat pulpen ini, saya diberikan handphone ini, saya diisikan pulsa ini, fasilitas ini. Halalkah buat saya? Kalau pemilik perusahaan mengatakan halal, maka jadi halal. Tapi kalau tidak, tidak boleh. Nah, ini semua hal-hal mendasar yang harus diketahui antara pemilik perusahaan kepada bawahan dan juga dari bawahan kepada pemilik perusahaannya. Baik Ustadz, penjelasan yang komprehensif tadi semoga bisa menjadi muhasabah untuk memperbaiki diri kita dalam menjalankan peran baik sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang pimpinan dan juga memperbaiki peran kita sebagai seorang pekerja dan juga sebagai seorang pegawai. Setuju ya pemirsa? Ustadz Khalid, kita lanjut lagi nih Ustadz. Ustadz dikenal publik sebagai seorang pebisnis atau pengusaha muslim tanah air, pendiri Ghazwah Enterprise. Bisa diceritakan Ustadz kepada pemirsa DLN Jakarta On TV terkait usaha tersebut dan lini kegiatan apa saja yang dilakukan? Jadi saya mulai dulu dengan nama Ghazwa ya. Ghazwa itu bahasa Arab. Itu diambil daripada peperangan-peperangan Nabi SAW. Jadi semua peperangan yang Nabi SAW hadiri dinamakan Ghazwa. Seperti kalau kita lihat dalam buku-buku bahasa Arab, perang Badr misalnya dikatakan Ghazwat Badr. Uhud, Ghazwat Uhud. Pokoknya semua yang Nabi hadiri peperangan dinamakan Ghazwa. Nah tujuan saya sebenarnya bukan masalah mengenang peperangannya, tetapi perjuangan Nabi SAW. Bagaimana beliau berjuang dalam menyampaikan agama ini dan tentu beliau sangat dikenal menerapkan keadilan, amanah, tanggung jawab. Nah, saya ingin tarik visi misi daripada perjuangan Nabi SAW. Maka kami bentuk nama itu, Ghazwa itu. Jadi supaya orang bisa mengetahui, oh ternyata ada perjuangan-perjuangan Nabi SAW dan seorang Muslim tidak bisa lepaskan diri dari Nabi SAW. Seperti itu kurang lebih. Nah di bawah Ghazwa ini sebenarnya cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, tapi sekarang sudah masing-masing berdiri. Seperti misalnya dulu di bawah Ghazwa ada restoran, Ajwat Resto. Tapi kami sudah buatkan perusahaan sendiri, PT Ajwa Boga Indonesia. Kemudian di bawah PT Ajwat Boga ini ada store juga, Ajwat Store, menjual buku-buku, kemudian kacang-kacangan dan seterusnya. Kemudian juga kita ada yayasan. Sekarang juga berbentuk sendiri lembaga, Yayasan Sedekah Kreatif. Kemudian ada travel, Uhud. Itu ada PT Zahra, Auto Mandiri. Sekarang Ghazwa berdiri sendiri juga. Ghazwa berdiri sendiri dan tadinya kita berharap Ghazwa ini menjadi payung utamanya. Tapi sekarang sudah masing-masing berdiri. Menarik Ustadz, saya juga salah satu pelanggan setia nih dari Ajwat Resto Ustadz. Pemirsa juga harus coba ini, makanan kesukaan saya dan keluarga khas Ajwat Resto, yaitu nasi mandi yang gurih, disantap bersama dengan daging kambing, lalu juga ada campuran rempah yang cukup terasa pemirsa. Nah setelah makan nasi kambing, ini enaknya pemirsa juga langsung cobain namanya minuman jus pistachio, yaitu minuman yang terbuat dari buah-buahan dan juga kacang pistachio. Super lezat, awas ketagihan. Seperti itu ya Ustadz. Ini memang makanan dan minuman di Ajwat Resto ini memang enak sekali Ustadz.
Nah, pemirsa dari layanan Jakarta On TV ini sangat penasaran Ustadz dengan perjalanan bisnis yang Ustadz jalankan di tanah air, khususnya di Jakarta. Hal menarik apa nih Ustadz yang bisa dibagikan kepada warga Nusantara, khususnya pemirsa dari layanan Jakarta On TV? Silakan Ustadz. Jadi saya pribadi terinspirasi dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang mempelajari kehidupan Nabi setelah beliau jadi Nabi di umur 40 tahun. Tapi mereka banyak tertutupi dengan sejarah Nabi sebelum jadi Nabi. Beliau setelah 8 tahun umurnya meninggal, kakeknya Abdul Muthalib dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dan semenjak itu beliau menjadi pengembala kambing untuk membantu pamannya. Beliau bekerja di pengembala kambing dan menerima upah, terus membantu pamannya untuk hidup. Karena Abu Talib punya banyak anak. Dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun tepatnya. Nah di umur 21 tahun ini, sampai umur 40 tahun belum menjadi Nabi. Kurang lebih 19 tahun beliau masuk ke bisnis. Dan ini yang banyak tidak disentuh. Bagaimana beliau terjun di bisnis yang cukup lama dari umurnya, 19 tahun sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah satu pebisnis yang sukses di Mekah. Jadi pada saat itu hampir semua pengusaha Mekah itu membawa, kalau kita sekarang uang cash ya, karena belum ada perbankan untuk transfer, mereka bawa harta cash, emas ataupun perak, dibawa ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang 4 negara, Jordania, Lebanon, Palestina, dan Syria. Dulu namanya negeri Syam. Di sini memang pusat perbisnisan pada saat itu. Pusat bisnis pada saat itu. Maka beliau pun, mereka pun datang membawa uang cash, membeli produk dari negeri Syam, lalu membawa ke Mekah. Itu umumnya semua pengusaha. Nabi Muhammad SAW berbeda. Beliau menjadikan uang yang dititipkan oleh para investor kepada beliau, termasuk nanti yang dititipkan oleh istri beliau Khadijah di umur 25 tahun pada saat menikah dengan Khadijah. Nah, di sini beliau membeli dari harta itu produk-produk Mekah. Apapun hasil produksi Mekah dibeli oleh beliau, dibawa ke negeri Syam, dijual. Setelah itu keuntungannya dibelikan produk negeri Syam, dibawa ke Mekah lagi. Dan ini belum pernah ada pengusaha pada saat itu melakukan sistem yang sama. Sehingga Nabi Muhammad SAW mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Dan beliau menyampaikan dalam sebuah hadis yang mulia, dan ini yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang pengusaha. Selain memang ingin menunjukkan kalau seorang da'i pun harusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat, bukan hanya sekedar hidup dari amplop yang diberikan, sehingga akhirnya agama itu seperti tanda kutip bisa dibeli, gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya tajir, sadukul amin, pengusaha yang terpercaya, jujur dan terpercaya, ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Mereka akan bersama nanti di surga dengan para nabi-nabi, para siddiq, orang-orang jujur, dan para syuhada. Artinya kedudukannya sangat tinggi, gitu kan. Maka para pengusaha ini sebenarnya memiliki kedudukan yang mulia. Di akhirat, di dunia juga mereka akan memiliki harta yang banyak. Mereka bisa lebih banyak lah melakukan kegiatan-kegiatan. Seperti misalnya, kalau kita sholat di masjid, saya misalnya sholat di masjid, saya dapat 1 pahala. Contoh saja. Angka 1 sebagai contoh. Kemudian imam yang mengimami sholat akan dapat pahala 2. Karena pahala saya 1 karena dia mengimami dan pahala dia. Muadzin panen pahala 3. Pahala saya sama pahala imam sama pahala muadzinnya. Ya, karena dia juga ikut sholat. Tapi ada orang yang tidak hadir di masjid itu dapat pahala kami semua. Dia adalah orang yang membangun masjid tersebut dengan hartanya. Gitu kan? Dengan harta mereka bisa membeli akhirat. Tanda kutip di sini ya. Karena Allah SWT mengatakan Inna Allah ishtara. Allah membeli minal mu'minin, dari orang beriman. Anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Diri mereka dan harta mereka agar dibalas dengan surga. Jadi memang bisa dengan harta itu. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan berusaha. Kalau usaha yang pertama saya galang, saya sebenarnya secara pribadi coba apa saja yang kira-kira saya merasa bisa saya tekunin. Waktu awal saya kembali dari Madinah, selesai S1 tahun 1998, saya sempat jual handphone. Waktu itu awal pertama launching handphone ya, masih merek Nokia dan beberapa merek-merek yang lain. Kemudian saya sempat numpang di klinik orang tua saya di Makassar. Sambil waktu itu saya melamar menjadi dosen di salah satu kampus di Makassar. Dan Alhamdulillah sambil berjalan menjadi dosen, saya juga tetap berusaha gitu. Kemudian setelah itu saya pindah ke Jakarta. Dan mulailah saya melihat ada satu teman dekat saya dulu. Beliau orang asing, orang Jordan. Dan dia memiliki 3 orang anak. Dia sempat berkeluh kesah menyampaikan kepada saya, kalau saya punya 3 anak, pendapatan saya gaji cukup kurang gitu. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan nih? Dia bilang sama saya begitu. Lalu saya tanya, keterampilan apa yang kamu kuasai? Dia bilang saya bisa masak. Kemudian saya coba tanya, oke, siapkan buat saya makanan. Berapa kira-kira modal yang dibutuhkan untuk siapin saya makanan yang kira-kira yang kamu paling favoritkan?
Maka dia mengatakan itu sekitar 300 ribuan. Saya kasih uang 300 ribu. Dia buat, saya rasa kok enak. Karena saya juga pecinta kuliner, terutama Timur Tengah. Ya, maka saya merasa itu enak. Kemudian saya coba bawa ke pengajian saya. Waktu itu di Kemang hari Senin. Kemudian saya mengatakan pada panitianya, saya akan siapkan makanan Timur Tengah. Silakan dicoba. Saya siapkan uang sampai 1.200.000 waktu itu. Disiapkan oleh beliau, oleh teman saya ini makanan. Dan ternyata hampir semua peserta pengajian suka ya, tesnya makanan tersebut. Makanya muncullah ide untuk menyewa tempat dan sampai akhirnya alhamdulillah kami buka restoran sampai sekarang kurang lebih sudah masuk tahun ke-10. Dan alhamdulillah staf kami semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita prioritaskan orang yang sudah ikut pengajian paling tidak supaya mereka sudah tidak asing lagi dengan aktivitas spiritual di kantor, seperti misalnya kita harus ada kewajiban ikut tahsin dan tahfidz, memperbaiki bacaan dan juga ikut hafalan Quran. Kemudian kita wajibkan sholat 5 waktu di masjid, ya, di masa jam kantor. Kalau di luar kantor tentu sudah masing-masing individual di rumah mereka. Tapi seperti duhur, asar, ya, kalau teman-teman masih maghrib, masih ada di kantor, maka mereka wajib ke kantor. Dan orderan kita tidak terima 10 menit sebelum azan. Kami akan bahasakan ke konsumen, 10 menit lagi azan, kami akan tutup. Kalau Anda mau tunggu, silakan selepas sholat. Kalau tidak, maka Anda boleh cari restoran lain misalnya. Dan alhamdulillah kami rasakan keberkahan yang luar biasa. Ya seperti saya terapkan, yaitu modal halal, sistem halal dan juga produk halal. Insya Allah ini akan bisa mendatangkan keberkahan. Berkembang dengan itu, kemudian saya lihat juga ternyata ada keterampilan saya di travel haji umrah. Kemudian kita coba ya berbicara dengan beberapa jemaah yang punya modal, kemudian mereka investasi. Lalu kemudian saya kembangkan, alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun travel. Alhamdulillah juga berjalan baik. Sebelum pandemi kami terakhir umroh akbar, itu dengan jumlah 420 jemaah, sebelumnya ada 520 jemaah. Alhamdulillah 1,5 pesawat kurang lebih ya. Ada pesawat Saudi dan ada pesawat Emirat pada saat itu. Dan terus kami kembangkan, seperti kegiatan sosial juga saya bentuk yayasan sosial. Karena kebanyakan perusahaan pasti ada keuntungan, ada zakat yang akan kita keluarkan. Maka daripada saya keluarkan ke yayasan lain, kami bentuk yayasan sendiri, yayasan sedekah kreatif, kemudian mengalokasikan selain daripada keuntungan perusahaan kami, juga kami buka peluang untuk umat Islam bergabung bersama kami. Kami juga ada Mawaddah, ini seperti sebenarnya dia yayasan untuk ta'aruf, solusi nikah syar'i. Jadi kita memberikan peluang bagi generasi muda muslim dan muslimah untuk bagaimana mereka berkenalan, tapi dengan cara syar'i tentunya. Ada mekanisme yang sudah kami susun di situ. Mereka berikan biodata, kemudian kami mengatur komunikasi di antara mereka. Ya, tidak lebih dari 11 pertanyaan, kemudian kami suruh istikharah. Ujungnya adalah kami arahkan kepada pernikahan syar'i. Ya. Dan itu kegiatan-kegiatan yang coba kita kembangkan. Dan alhamdulillah sekarang kami kembangkan juga ke ada hafam, insya Allah. Kami punya rencana ke depan, itu ada peternakan, kambing, sapi, untuk Idul Adha, dan juga untuk kelanjutan restoran kami, karena kami butuh sampai sekitar 15 sampai 20 antara 20 sampai 40 ekor per hari tergantung orderan. Maka kami sendiri butuh dalam 1 bulan sampai ratusan ekor. Oleh karena itu belum restoran-restoran Timur Tengah yang lain ini bisa memenuhi kebutuhan Idul Adha muslimin dan juga bisa memenuhi kebutuhan restoran-restoran Timur Tengah yang menggunakan kambing atau daging kambing ini. Ini juga ada margin sendiri tentu insya Allah untuk perusahaan. Ya. Dan beberapa usaha yang terus insya Allah kami kembangkan, tapi saya selalu berusaha sesuai dengan kemampuan dan memang saya tekuni dulu. Kalau memang saya merasa punya kemampuan, baru kemudian saya jalankan. Seorang pengusaha umumnya fokus untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan strategi bisnis. Lalu bagaimana pendapat Ustadz terkait hal ini? Keuntungan sesuatu yang normal untuk dipikirkan. Tidak mungkin seorang berdagang tanpa keuntungan. Tapi seorang muslim punya sebuah konsep sederhana begini. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara ekonomi dengan sosial. Maksudnya adalah, bagi seorang muslim, keuntungan bukan hanya sekedar keuntungan sisi materi duniawi, tapi dia berpikir ukhrawiyahnya. Seperti kami misalnya buka restoran, sangat kental kalau di Ajwad Resto, kami ada margin dari keuntungan yang kita dapatkan dari pembelian umumnya, tapi juga kita sering menggratiskan makanan-makanan yang ada. Sehingga tidak selamanya ada keuntungan duniawi saja yang dipikirkan, seperti pemikiran para kapitalis.
Tapi kita orang Islam tidak bisa memisahkan antara ekonomi sama sosial. Saya tertarik dengan sebuah kisah pernah terjadi di Saudi. Ada seorang pemilik toko bed cover dan selimut. Ya. Dia kedatangan satu tamu, ya, konsumen yang datang membawa uang 100 real. Sekarang kurang lebih 380 ribu rupiah kalau dikurskan ke rupiah. Orang ini datang dan mengatakan, saya punya 100 real. Saya butuh 5 selimut. Buat saya, istri saya sama 3 anak saya. Tentu di situ, di toko itu, harga selimut mungkin paling murah sekitar 250 real. Jadi uang dia untuk beli satu selimut pun tidak cukup. Gitu. Pada saat orang ini datang dan menanyakan kepada para pegawai di situ, staf di situ, mereka langsung mengatakan, kami tidak bisa menyiapkannya. Kebetulan owner, pemilik toko itu ada dan langsung memberikan isyarat kepada para pegawainya, agar meninggalkan dia sama konsumen tersebut. Lalu dia mengatakan, kalau bahasa kita mungkin bahasa Indonesia, Bapak mau beli apa? Dia bilang, saya punya uang 100 real, saya butuh 5 selimut. Maka kata pemilik toko tersebut, Anda bisa pilih, silahkan. Semua di sini Anda bisa pilih, 100 real Anda bisa dapatkan 5 selimut. Maka orang itu dengan leluasa memilih selimut di situ, sudah tidak lagi melihat berapa nilainya. Yang saya katakan tadi, minimal harga selimut itu sekitar 250 real, karena memang yang berkualitas bagus gitu. Maka dia pun mengambil 5 selimut, setelah itu dia ke kasir, yang owner ini, pemilik toko sendiri yang melayaninya, setelah dibayar, orang itu pun pergi. Lalu dia mengumpulkan semua stafnya. Sambil dia mengatakan begini, saya tahu kalian punya pertanyaan berhubungan dengan sikap saya tadi. Kata salah satu stafnya, iya. Bagaimana bisa Anda menjual selimut yang harga 250 real minimal, satunya Anda jual 100 real dengan 5. Maka kata dia, tadi itu yang datang adalah saudara kita yang butuh. Sesama muslim butuh bantuan. Kenapa saya tidak bantu? Lalu kemudian pegawainya mengatakan, baik, kan Anda bisa memberikan dia secara gratis. Kalau memang dia tidak mampu. Kata pemilik toko ini, kita harus membedakan. Mana orang yang datang meminta, dengan mana orang yang datang mau membeli. Kalau dia meminta, kita berikan gratis. Tapi karena dia datang mau membeli, kita harus menjaga nama baik dia. Maka dengan cara seperti ini, saya sudah memenuhi kebutuhan dia dan saya juga sudah bersedekah. Maksudnya dari kisah ini sebenarnya, bagaimana setiap muslim berpikir tidak bisa melepaskan antara ekonomi dengan sosialnya. Jadi ada saatnya di mana kita memberikan bayaran kepada orang, ada saatnya mungkin kita gratisin pada saat orang itu tidak mampu misalnya. Atau mungkin ada sedekah rutin yang kita keluarkan. Ya, seperti kami lakukan, kami punya rutin selain Ramadan pun ada buka puasa dari Ajwat Resto, setiap Senin dan Kamis yang kami bagi-bagikan. Setiap orang boleh datang, sampai 100 paket misalnya. Di Ramadan pun kami lakukan itu. Sehingga saya sendiri pribadi melihat ada keberkahan yang luar biasa dengan cara menggabungkan antara ekonomi yang kita memang galang untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan itu pasti ada margin gitu kan. Dengan sosial. Jadi kita bisa bersedekah dari sisi yang lain. Dan Alhamdulillah justru di masa pandemi omset kami naik. Dengan seperti ini malah keberkahan yang kita bisa dapatkan. Jadi seperti itu. Jadi keuntungan tidak masalah dalam Islam, cuma memang jangan berpikir seperti kapitalis. Karena kapitalis selalu berpikir keuntungan dan tidak pernah mengenal mana halal, mana haram. Tidak mengenal lagi yang namanya bersedekah. Karena konsep mereka menabung pangkal kaya, Islam sedekah pangkal kaya. Menabung dan sedekah tidak akan pernah bisa ketemu. Menabung berarti dia akan selalu perhitungan dan tidak akan keluarkan, sementara sedekah royal mengeluarkan. Maka ini dua konsep yang tidak akan ketemu tentunya. Baik Ustadz. Insya Allah setiap bisnis yang dijalankan oleh pengusaha muslim di Indonesia senantiasa mendapatkan keberkahan dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Ustadz, saya akan bertanya lebih banyak lagi nih Ustadz. Tapi kita break dulu boleh ya Ustadz? Karena produser saya nih dari tadi arahkan kita nih untuk break dulu Ustadz. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan seorang pendakwah sekaligus pengusaha muslim Indonesia. Pendiri Ghazwah Enterprise, Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz, dalam beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Tentunya seluruh umat muslim di dunia ini akan bersedih Ustadz. Karena berpisah dari bulan yang penuh berkah. Untuk itu di segmen ini
Mohon berkenan Ustadz Khalid memberikan dakwah singkat di penghujung Ramadan tahun ini sebagai tafakur bagi kita semua, khususnya pemirsa layanan Jakarta On TV. Silakan Ustadz. Jadi Ramadan adalah bulan pelatihan. Kalau ada yang menganggap Ramadan bulan penyiksaan, tanda kutip, itu keliru. Kenapa saya katakan pelatihan? Rasionalnya begini, kalau ada lembaga-lembaga yang dibuat untuk pelatihan, peningkatan skill ya, kita tahu mungkin ada banyak perusahaan-perusahaan khusus untuk membuat ini, pelatihan, dan banyak perusahaan-perusahaan yang lain ikut ke perusahaan tersebut karena menganggap ada trainer yang bagus, kemudian juga staff-staff yang bagus, media yang digunakan juga bagus, diharapkan nanti yang ikut situ menjadi output yang bagus gitu. Dan itu memang ada efek-efeknya secara spiritual ya, misalnya untuk memunculkan sifat amanah, tanggung jawab, dan segala macam hal yang mungkin tidak asing bagi teman-teman masalah itu. Sebenarnya Ramadan ini adalah lembaga training. Trainernya bukan lagi manusia biasa, bukan seorang trainer yang terkenal secara nasional atau internasional, tapi Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi, dan stafnya semua para malaikat. Dan tidak ada lembaga training sebesar Ramadan. Karena seluruh dunia, siapapun yang syahadat, apalagi dia sudah balik, kita ke benua Afrika, kita ke Australia, kita ke Asia, kita ke Eropa, ke Amerika, akan sama. Mereka akan ikutin program yang sama. Ya, program-program yang sudah dibuat selama Ramadan. Dan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program puasa itu, sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Program puasa. Jadi dia bukan sebuah waktu yang berlalu begitu saja, tapi memang ini training. Dari sisi kesehatannya, setelah 11 bulan kita gunakan perut kita untuk makan, minum, maksud saya tubuh ini ya, dingin, panas, pedas, asin, maka dia butuh diservis seperti kendaraan. Ramadan ini datang 1 bulan menservis itu. Makanya kita di Ramadan ini mungkin bisa dirasakan, apalagi kalau sudah tiba Idul Fitri, kemudian kita coba mau makan seperti sebelum Ramadan, mungkin sudah tidak bisa lagi. Seperti mobil kalau baru habis diservis, gasnya nggak perlu ditekan dalam-dalam, sudah cepat mobilnya. Seperti itulah kurang lebih kita baru habis servis. Jadi dia di sisi kesehatan sangat bermanfaat. Beberapa ilmuwan dari barat sampai mengatakan, saya tidak menemukan komunitas yang paling sehat dibandingkan umat Islam karena mereka punya training puasa. Kita punya Senin Kamis setiap pekannya, kita punya 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid, kita punya setahun sekali Ramadan. Gitu ya. Jadi lembaga training. Dari sisi lain juga secara spiritual, orang lebih disuruh bertakwa. Targetnya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Apa itu bertakwa? Orang patuh kepada Allah. Dan orang yang patuh kepada Allah pasti baik. Karena Allah memerintahkan jujur, amanah, tanggung jawab, ya bakti sama orang tua, dermawan, senyum, jenguk orang sakit, semuanya kebaikan-kebaikan dan dijanji kebaikan. Itu orang itulah yang dijadikan target utama Ramadan, menjadi orang yang lebih bertakwa, jadi orang yang lebih baik. Makanya kita temukan Ramadan orang lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan lebih hati-hati dari pelanggaran, gitu kan. Nah ini kurang lebih target daripada Ramadan, dan ini yang harus menjadi sebuah ilmu yang mahal gitu. Yang kita sayangkan sekali teman-teman sekalian, banyak orang di akhir Ramadan, pas Idul Fitri, biasanya mengatakan Alhamdulillah. Benar Alhamdulillah, tapi salah sasaran. Kenapa salah sasaran? Karena dia mengatakan Alhamdulillah, saya sekarang lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi mengaji, baca Quran, tidak lagi tutup aurat, tidak lagi harus memikirkan halal atau haram, tidak harus lagi sholat tarawih, ya, tidak harus lagi baca Quran atau zikir, berdoa. Ini keliru. Harusnya selama sebulan kita sudah dilatih terbiasa puasa, tahan lapar dan haus, terbiasa sholat malam, terbiasa berzikir, terbiasa menjauhkan diri dari hal yang haram. Maka tujuannya untuk diterapkan ilmu itu selama 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi skill kita, sampai nanti kita meninggal dunia dalam kondisi kita sudah mencapai, mendekati paling tidak kesempurnaan dalam hal ibadah tersebut. Jadi teman-teman harus jadikan Ramadan ini momentum yang sangat mahal. Ini momentum pelatihan, momentum kesehatan, peningkatan skill spiritual kita. Jadi jangan sampai teman-teman kita sia-siakan masalah ini. Sayang sekali. Setelah sebulan kita latihan puasa, habis itu kita nggak pernah puasa sunnah sama sekali. Kenapa kita nggak puasa? Contoh misalnya, kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, lalu diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, maka sama pahalanya puasa setahun. Rasionalnya begini, kalau seandainya Anda bekerja di perusahaan, lalu pimpinan perusahaan Anda mengatakan, siapa yang bekerja on time, Januari full, kemudian ditambah 6 hari saja dari bulan Februari, gajinya setahun.
Kalau 5 juta sebulan berarti dia punya 60 juta. Hanya kerja 5 pekan. Bukan dia harus bekerja 12 bulan. Itu rasionalnya. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal. Maka pahalanya sama dengan pahala puasa setahun penuh. 365 hari non-stop. Lalu kenapa banyak umat Islam tidak mau berpuasa 6 hari tersebut, padahal dia sudah terbiasa terlatih selama sebulan. Apalagi 6 hari ini tidak harus berturut-turut selama bulan Syawal. Kenapa kita nggak puasa Senin Kamis? Padahal dalam satu pekan kita masih punya Selasa, kita masih punya Rabu, masih ada Jumat, masih ada Sabtu, masih ada Ahad. Yang bisa janjian sama teman-teman, bisa makan sama-sama, nongkrong sama-sama, kumpul sama keluarga, silaturahim keluarga, dan segala macam aktivitas. Kenapa kita nggak luangkan dalam satu pekan itu 2 hari untuk Allah, Senin dan Kamis? Waktu ditanya Nabi SAW, kenapa Anda puasa Senin Kamis? Kata Nabi SAW, karena di 2 hari ini, amalan dilaporkan ke langit. Maka saya berharap pada saat lagi dilaporkan, saya sedang berpuasa. Jadi kenapa kita nggak amalkan ini? Puasa-puasa seperti ini. Puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15 tanggal dari bulan Hijriyah. Kata Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulannya, sama pahalanya puasa setahun penuh. Maka kita maksimalkan. Sholat malam teman-teman sekalian. Sholat tarawih. Tarawih artinya santai. Dia sebenarnya sholat malam. Tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud. Sama saja. Semuanya sama. Cuma di Ramadan dinamakan tarawih. Karena kita dipermudah dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat ba'da isya, udah bisa sholat tahajud. Maka dinamakan tarawih, santai. Kita udah dibiasakan sebulan nih. Dan dijanjikan siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan, yakin perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa yang telah lalu. Ada motivasinya. Sebulan kita terbiasa. Anggaplah ada yang bolong sehari, 2 hari. Tapi kan kita sudah sholat. Atau kalau Anda tidak sempat tarawih karena pulang kantor, macet, segala macam. Anda terbiasa bangun sahur kan? Biasa saya tanya jemaah, kira-kira Bapak Ibu kalau makan sahur berapa lama sih sebelum subuh? Ya umumnya sih 90% 1 jam sebelum subuh. Karena ada persiapan segala macam, kecuali ibu-ibu mungkin lebih cepat. 1 jam ini teman-teman adalah sepertiga malam. Yang kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, lalu menanyakan kepada para malaikatnya, adakah hamba-hambaku yang memohon ampun aku maafkan? Adakah yang punya hajat aku penuhi? Adakah yang minta tolong aku tolong? Jadi setiap malam Allah turun, dan itu kita sudah dibiasakan sebulan bangun di waktu yang mulia ini. Kata Nabi SAW, siapa yang kaget di malam hari? Terkaget saja. Kemudian dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. 3 zikir ini umumnya umat Islam tahu. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ditambah satu lagi, Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, akan diampuni semua dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa diterima, kalau dia sholat diterima. Dan kita bisa biasa terbangun kan, dibangunkan keluarga kah, dibangunkan orang tua kah, dibangunkan istri atau suami kah, atau dibangunkan anak pada saat mau sahur. Terbangun di waktu ini, waktu mustajab doa. Allah Subhanahu Wa Taala datang ke bumi, menanyakan ada hajat nggak? Kalau sama manusia biasa kan kita yang datang ke kantornya, kita yang minta bantuan. Ini Allah datang ke rumah kita di bumi, menanyakan. Dan itu kita sudah dilatih selama sebulan. Kenapa kita tidak lakukan teman-teman sekalian? Kita terbiasa dianjurkan sedekah, membuka puasakan orang, berlumba-lumba. Kenapa kita nggak lakukan setelah itu? Kenapa masih banyak di antara muslimin yang malas mentraktir orang lain? Waktu ditanya kepada Nabi SAW dari seorang sahabat dalam hadis riwayat Muslim, ayu islamin khair? Amalan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, kau berikan makan kepada orang. Traktir orang lain. Ramadan kita dilatih untuk membuka puasakan orang. Wa tusallimu ala man tarif wa man lam tarif, dan kau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal dari kalangan muslimin. Kenal nggak kenal, ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan dapat pahala. Maknanya semoga selalu keselamatan dunia akhirat bersamamu, semoga rezeki Allah selalu ada bersamamu, dan semoga keberkahan atau terlalu tercukupi kebutuhanmu. Maka kita kembali kepada memberi makan. Kalau Ramadan Anda mau mendapatkan 30 pahala puasa, bisa. Dengan Anda puasa full. Mau nggak dengan 30 hari Anda dapat 60 pahala puasa, 90 pahala puasa, 120 pahala puasa, ribuan bahkan jutaan pahala puasa? Tentu Anda bilang iya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Jadi kalau misalnya orang yang kita buka puasakan itu mendapatkan 100 pahala,
kita dapat nilai 100 sama dengan dia diberikan kepada kita tanpa diambil dari nilai punya dia. Maka ini satu hal yang luar biasa. Anda mengeluarkan air mineral 1 dus gelas dengan Rp30.000, 48 gelas. Kalau Anda sedekahkan ke musola dekat rumah, Anda bagi-bagi di jalanan, Anda kasih teman-teman di kantor, 48 berarti hari itu Anda punya 49 pahala puasa. Anda sendiri satu dengan 48 yang lain dengan Rp30.000. Kita dilatih untuk itu. Supaya ayo buka puasain orang. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang lain. Karena pikiran mereka mungkin seperti pikiran sebagian orang di antara kita. Harus makanan lengkap. Mungkin nasi, daging, segala macam. Maka kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala buka puasain orang itu, walaupun dengan susu yang dicampur dengan air putih. Susu kalau campur air putih sudah hilang rasa susunya. Tapi kalau tidak punya kecuali itu, supaya jadi, misalnya susu 1 gelas, supaya bisa jadi 2 gelas dicampur air, supaya dapat pahala buka puasain orang. Atau sebutir kurma, atau seteguk air, maka dia akan mendapatkan pahala itu. Kata Nabi SAW, di Ramadan, setan-setan yang jahat dibelenggu. Apa makna belenggu? Tangannya kedua diikat di lehernya, dan kakinya pun diikat, dibelenggu. Bukan dirantai biasa, tapi dibelenggu sehingga tidak bisa bergerak. Setan dibelenggu. Sehingga mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa di luar Ramadan. Teman-teman bayangkan di Ramadan yang biasa, di luar Ramadan yang biasa, bisikin kita keburukan, buat kesalahan, segala macam kesalahan, itu Ramadan dibelenggu. Mereka tidak leluasa. Mirip dengan orang lomba lari, ini sering saya kasih contoh, antara kita sama rival misalnya, berlomba lari. Pada saat kita akan lomba lari, ternyata rival kita dibelenggu, bukan dirantai, dibelenggu. Kakinya dua-dua diikat, lehernya diikat, dua tangannya diikat. Kira-kira teman-teman, kita butuh energi yang besar untuk mengalahkan dia? Nggak perlu. Kita jalan santai pun tetap menang. Ramadan itu kita sudah punya jarak dengan syaitan 1 bulan. 1 bulan. Jadi seperti kalau kita jalan kaki dari Indonesia mungkin sudah sampai ke Saudi. Gitu kan? Jaraknya jauh sekali dengan syaitan. Jadi nanti setelah Idul Fitri, mereka pun dilepas dari belenggunya. Tidak semudah itu dia bisa menggoda kita lagi. Sayangnya ada banyak di antara generasi muda muslim atau generasi muslim, mereka setelah Idul Fitri duduk manis nunggu syaitannya lagi. Ya. Dia duduk manis, dia dia sebenarnya tinggal injak gas sedikit, syaitannya akan jauh dari dia. Sulit untuk mengejar dia. Tapi dia duduk manis, dia kembali lalaikan semua ibadah-ibadah yang pernah dikerjakan di Ramadan, sampai syaitan datang kepada dia, akhirnya menguasai dia kembali. Maka teman-teman, maksimalkan ini. Mumpung Anda sudah jauh dari syaitan, setelah itu Anda jadi orang mukmin yang baik. Ya, ada saatnya kita menjadi orang yang lebih baik. Ini poin penting. Ya. Ini poin penting. Kemudian pesan yang lain adalah, juga teman-teman sekalian, Ramadan ini, kita dilatih untuk meninggalkan semua yang buruk. Contoh misalnya, kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Dalam riwayat lain, junnatun ka junnati ahadikum minal qital. Seperti perisai salah seorang antara kalian pada saat di kancah peperangan. Jadi kita bisa menangkis api neraka dengan puasa itu. Lalu bagaimana? Kalau kita bertanya, bagaimana menjadikan puasa sebagai perisai dari api neraka supaya kita nggak masuk neraka? Kata beliau, fa idza kana yaum shaumi ahadikum, kalau mau jadikan puasa sebagai perisai, kalau kalian sedang puasa, fala yarfus, jangan rafas. Apa itu rafas? Ngucapin kalimat syahwat, kalimat cinta, rindu, sayang, kangen kepada selain pasangan halal. Kalau pasangan halal silakan tuangkan semuanya. Ini rafas dilarang selama puasa. Kemudian fala yafsuq, jangan buat kriminal. Perbuatan-perbuatan yang salah. Kemudian wala yajhal, jangan dia berbuat hal yang sia-sia. Fa in sabau ahadun au qatala falyaqul inni imru'un shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, ribut, maka dia mengatakan, saya sedang mengikuti program puasa. Artinya, dilatih supaya ya tidak mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata kotor, berbuat kriminal, berbuat hal yang sia-sia. Itu puasa begitu. Makanya orang kalau lagi puasa itu selalu pikirannya, apalagi nih? Atau yang baik-baik ya. Dan kalau ada tawaran untuk melakukan perbuatan buruk, dia umumnya jiwanya menolak. Umumnya jiwanya menolak gitu. Maka ini hal yang mendasar teman-teman sekalian yang harusnya dijaga. Sayang sekali gitu. Dalam hadis yang lain, siapa yang tidak meninggalkan man lam yada qaula zuri wal amala bihi, siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, manipulasi, ya. Falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syaraba. Allah tidak punya hajat menilai lapar dan hausnya. Berarti kita nggak boleh bohong. Dengan bohong di puasa batal puasanya, kan gitu. Nah, ini juga dilatih supaya selalu jujur. Ini kan berarti ada
ada pembentukan karakter-karakter yang baik. Menjauhi pertengkaran, menjauhi kedustaan, manipulasi data. Maka ini jangan disia-siakan. Berarti kita nanti diharapkan setelah Ramadan menjadi orang-orang yang sudah jujur, yang baik. Dan teman-teman sekalian, kalau Anda mau menjadi muslim yang baik, hijrah, menjadi orang yang lebih baik, jangan setengah-setengah. Sekaligus menjadi orang yang baik. Karena dengan setengah-setengah Anda tidak akan merasakan kenikmatan iman. Kenapa ada orang, teman-teman sekalian, pada saat dia sholat, dia puasa, tapi sisi lain susah khusyuk. Karena saya sering kasih gambaran, ini sebagai penutup dalam penyampaian kita. Seperti ibaratnya dua timbangan. Ini timbangan amal soleh, ini timbangan dosa. Selama ini masih berimbang, maka tidak ada kenikmatan di sini, tidak ada kenikmatan di sini. Dua-duanya punya kenikmatan. Ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan. Tapi ini nggak bisa ketemu seperti minyak sama air. Contoh misal, orang terbiasa sholat on time, azan langsung sholat. Itu kan sebuah kenikmatan, sebuah ibadah. Kalau dia sudah nikmatin itu, ada kenikmatan muncul. Rasanya kalau setiap azan harus ke masjid tuh. Dia sudah tanamkan dalam dirinya dengan membaca keutamaannya. Nanti kenikmatan lawannya, dosanya meninggalkan sholat hilang. Bahkan dia bisa berkata, kok orang itu nggak sholat ya? Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat, ya, dia menikmati itu, maksiat meninggalkan sholat ini, maka akan hilang kenikmatan ibadahnya. Dia akan heran kenapa orang itu sholat terus. Begitu juga dengan tutup aurat misalnya. Orang tutup aurat. Maka dengan tutup aurat, di sini dia menikmatinya. Maka misalnya seorang wanita pada saat tutup aurat. Begitu dia di rumahnya buka jilbabnya. Ada satu laki-laki asing, bukan mahram masuk, nyelonong. Ngelihatan bagian tubuhnya yang tidak boleh kelihatan oleh selain mahramnya. Maka dia merasa nggak enak. Kenapa? Karena kenikmatan tutup aurat sudah dimiliki sama dia. Dan kenikmatan maksiatnya, buka aurat hilang. Dia akan mengatakan kenapa orang itu nggak tutup auratnya kalau ada orang yang pakai celana pendek dan seterusnya. Nah begitu juga dengan orang yang menikmati maksiat ini. Buka aurat, pakai celana pendek, pakai baju kaos ketat, segala macam. Ini akan, dia kalau dia nikmatin, akan hilang kenikmatan ibadah. Tutup auratnya. Dia akan heran kenapa orang itu tutup auratnya. Ini tidak bisa ketemu teman-teman. Ramadan melatih kita agar terbiasa dengan kenikmatan ibadah ini. Dan ini kita tutup semua ini. Nanti ini rate-nya bisa naik nih. Kalau maksiat kita tutup pintunya, kita kunci, maka akan naik rate-nya ibadah. Di sini Anda akan rasakan kehusyuan. Bahkan kadang-kadang kita bisa meneteskan air mata, walaupun kita tidak mengerti ayat yang sedang kita baca. Kita bisa meneteskan air mata karena merasa khusyuk dalam berdoa. Kenapa? Karena rate ibadahnya sudah naik. Dan rate maksiatnya turun. Allahu a'lam. Ini pesan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua tentunya. Baik. Terima kasih Ustadz. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga Allah menjadikan kita insan yang istiqomah menjalankan ibadah selepas Ramadan. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV. Dan saat ini kita juga masih terhubung dengan seorang pendakwah sekaligus pengusaha Muslim Indonesia, pendiri Ghazwah Enterprise, Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz, setelah mendengar dakwah Ustadz tadi, kita semua nih jadi semakin bersemangat nih untuk beribadah dan memanfaatkan 10 malam terakhir di penghujung Ramadan tahun ini. Setuju ya pemirsa? Ustadz, saya akan bertanya dengan hal yang lain lagi nih Ustadz, yaitu terkait dengan peran umat muslim sebagai seorang warga negara yang turut serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, khususnya pelayanan perizinan dan non-perizinan. Lalu menurut Ustadz, seberapa penting legalitas usaha bagi para pelaku usaha? Jadi dalam agama Islam ada namanya syariat Allah dan ada namanya qanun wad'i, peraturan pemerintah setempat. Selama peraturan-peraturan pemerintah setempat tidak bertolak belakang dengan Islam, maka wajib dipatuhi. Contoh misalnya rambu-rambu lalu lintas, adanya KTP, adanya paspor, adanya ijazah, adanya buku nikah, adanya akte lahir. Kan tidak ada di zaman Nabi SAW semua ini. Tapi ini kan sebuah peraturan yang untuk merapikan manajemen di masyarakat supaya lebih rapi dan lebih diketahui, oh orang ini memang berasal dari negara ini, ya, dia dari wilayah ini, kan gitu, umurnya berapa, agamanya apa, dan seterusnya.
Ini kartu pengenal dibolehkan, ijazah juga begitu, supaya digunakan untuk melamar kerja misalnya. Ini semua dibolehkan dalam syariat. Bahkan ini masuk dalam hal yang wajib dalam pendapat umumnya ulama untuk dipatuhi. Masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum." Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah setempat kalian. Jadi kalau izin-izin atau izin usaha-usaha tersebut diletakkan oleh pemerintah demi untuk mengatur, memanage supaya semua usaha di tengah masyarakat di Indonesia rapi, maka wajib dipatuhi selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau ada pelanggaran agama di situ, baru dilarang. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat pada Sang Pencipta. Baik Ustadz, lalu seberapa penting Ustadz kita harus mengurus perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga? Saya rasa mungkin pemerintah pun sudah mengumandangkan itu, pemerintah sudah selalu menekankan kepada masyarakat, urus sendiri. Saya beberapa kali masuk ke lembaga pemerintahan, saya temukan ada spanduk yang besar, jangan menggunakan calo, jangan menggunakan orang ketiga. Pemerintah kan sudah menyarankan masyarakat untuk itu, dan harusnya kita patuh pada pemerintah kita. Yang jadi masalah memang seringkali ada sebagian oknum-oknum, baik dari jajaran pejabat pemerintah ataupun memang dari masyarakatnya yang tidak mau mengikuti ini. Sehingga akhirnya merusak citra pemerintah, merusak citra masyarakatnya. Harusnya kita harus saling rangkul-merangkul satu sama yang lain, antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, agar sama-sama apa yang tertulis di spanduk itu benar-benar diterapkan gitu. Dan kalau ada oknum yang melanggar, maka mereka dihukum gitu kan. Begitu juga dengan masyarakat. Jangan dibiasakan kalau ada yang menitipkan amplop lalu kemudian main diterima atau didahulukan. Memang dia harus diingatkan kalau ini tidak ada. Ini tidak ada. Dan saya pernah menemukan beberapa staf, Masya Allah, yang di depan mata saya pada saat mau dibayar, mereka menolak, mengatakan tidak. Dan ini satu hal yang positif. Harusnya kita tinggal bagaimana menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan, ya. Tradisi yang baik. Artinya sama-sama kita, peraturan yang sudah kita diterapkan oleh pemerintah, sudah diinformasikan kepada masyarakat, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senantiasa berkomitmen memberikan kemudahan dan pendekatan layanan urusan pemerintahan, bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan atau non-perizinan di wilayah ibu kota dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan. Salah satunya adalah pengembangan inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB dapat melakukan asistensi atau pendampingan pengurusan perizinan secara langsung di rumah atau kantor pemohon. Layanan AJIB adalah gratis. Ustadz Khalid, bagaimana nih Ustadz melihat kemudahan dan pendekatan layanan yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut? Saya pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan dulu. Semoga Allah balas pemilik ide ini dan juga oknum-oknum pemerintah kita yang mau menerapkan ini. Ini kan memudahkan buat masyarakat. Dan itu memang tugas pemerintah harusnya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Kalau ini bisa dilakukan di semua lini kehidupan masyarakat Indonesia, maka sangat bagus gitu. Ya, mungkin ada saat-saat di mana mereka tidak bisa keluar rumah, maka diantar, dijemput, dan seterusnya ya. Ini adalah hal yang sangat baik. Itu saya secara pribadi, saya malah berterima kasih dengan itu. Kalau bagaimana saran saya kepada masyarakat, harusnya bisa merangkul dengan baik, ya, merespon dengan baik program-program pemerintah ini, dan saya juga minta dari pihak pemerintah untuk lebih mengiklankan lagi. Mungkin ada di antara masyarakat yang belum terjangkau informasi seperti ini, apalagi sekarang sangat mudah dengan medsos yang ada, bisa dengan YouTube, Instagram, Facebook, bisa dengan WA, Telegram, banyak sekali proses yang bisa kita lakukan gitu. Ada beberapa cuplikan yang saya lihat dari beberapa aparat kita yang coba mengiklankan, kemudian menyebarluaskan via WA, dan akhirnya tersebar kemana-mana. Ini saya pribadi sangat mendukung program pemerintah ini, dan saya berharap pemerintah lebih meluaskan informasi ini dan masyarakat bagaimana merespon ini dengan baik. Baik, terima kasih Ustadz. Apresiasi diberikan kepada Ustadz Khalid dan juga warga ibu kota lainnya yang telah mengurus perizinannya secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa urus izin sendiri itu mudah. Tuh kan pemirsa,
urus izin di Jakarta. Diajipin aja. Ustadz, kita lanjut lagi nih Ustadz. Saya akan bertanya dengan hal yang lain lagi nih Ustadz, yaitu bagaimana Ustadz melihat geliat usaha para pelaku usaha muslim di Indonesia saat ini? Saya masih belum bisa bicara secara global, ya, karena belum pernah saya secara individu untuk berbicara empat mata atau mempelajari secara khusus perusahaan-perusahaan. Tapi saya melihat secara pribadi, masih banyak di antara pengusaha muslim yang belum menerapkan agama Islam dalam perusahaannya dia sendiri. Gitu kan. Seperti misalnya masih banyak di antara muslim-muslim yang masih belum bisa atau bahkan mungkin belum memahami sehingga tidak menerapkan mana halal dan mana haram dalam transaksinya. Sehingga ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak, masih ada transaksi riba, kemudian masih ada manipulasi data dan segala macam hal. Maka ini harusnya menjadi sebuah hal yang diperhatikan secara khusus oleh setiap pengusaha muslim. Jadi usahakan mereka membangun perusahaan mereka dengan proporsional, dengan Islami. Ya. Islam ini tidak harus namanya Islam, ya. Tidak harus juga semuanya pegawainya Muslim, tapi sistem produk dan juga modalnya halal, sehingga betul-betul dia di bawah kalimat Islam itu. Ya. Karena Islam yang memerintahkan kita modalnya halal, sistemnya halal dan juga produknya halal, sehingga insya Allah kita mengharapkan mendapatkan keberkahan di situ. Nah, juga sama dengan pemberian hak terhadap staf, pegawai, kebebasan mereka dalam melakukan ibadah, tadi sudah saya jelaskan itu. Kemudian disiapkan tempat ibadah mereka sendiri, masjid ataupun musola, kemudian memenuhi hak-hak mereka. Yang perlu diingatkan juga para pengusaha muslim, hadis Nabi SAW, berilah upah para pegawai sebelum keringat mereka kering. Jadi kalau kita akadnya tanggal 30 ya tanggal 30, tanggal 27 tanggal 27. Kalau kita lebih sehari saja harusnya menyampaikan permohonan maaf ya. Sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara staf sama pemilik perusahaan ini. Juga dari sisi lain saya berharap pengusaha muslim yang saya titik beratkan tadi jangan pernah menetapkan sistem kapitalis dalam perusahaan Anda, tapi sistem Islam. Dalam arti kata salah satunya adalah selalu memikirkan bagaimana ada bagian daripada keuntungan perusahaan itu yang diberikan kepada orang-orang yang mustahik atau yang memang layak menerimanya. Ada hadis Bukhari yang menarik berhubungan dengan masalah ini. Ini saya terapkan dalam kehidupan saya dan Masya Allah efeknya luar biasa. Nabi SAW mengatakan di zaman dulu, orang-orang sebelum kita, ada dua orang yang memiliki kebun bersebelahan. Kemudian kita anggaplah si A sama si B. Tapi Nabi SAW tidak sebutkan si A, si B. Cuma mengatakan ada dua orang pemilik kebun. Salah satu dari pemilik kebun ini melihat ada awan yang mendung, gelap, lewat di atas kebun dia dan terdengar suara. Dan suara itu mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Ternyata kebun teman dia yang di sebelah. Kemudian dia ikuti awan tersebut, ternyata awan tersebut betul-betul berhenti di atas kebun temannya dan hujan lebat. Pada saat itu musim peceklik, musim kemarau, dan tempat lain tidak kena hujan. Karena penasaran dia pun menanyakan kepada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebun kamu ini? Kok bisa di musim kemarau peceklik begini hujan datang hanya di kebun kamu saja? Maka dia pun mengatakan, keuntungan dari kebun ini saya bagi 3. Sepertiga pertama itu saya sedekahkan. Yang paling pertama sedekahnya. Memberikan jalan Allah. Kemudian sepertiga lagi saya kembalikan kepada modal usaha, sepertiga lagi saya berikan untuk kebutuhan keluarga saya. Jadi dia selalu melowongkan setiap bulannya dari pendapatan itu, atau setiap kali ada pendapatan, sepertiganya untuk disedekahkan. Maka ini mungkin yang belum tersentuh oleh banyak pengusaha muslim. Saya pernah temuin seorang pengusaha muslim, orang Chinese masuk Islam, Masya Allah. Usahanya cukup besar di Indonesia, saya tidak usah sebutkan tentu jenis usahanya apa. Tapi yang jelas halal insya Allah. Dia datang kepada saya lalu dia komunikasi. Setelah mendengarkan beberapa ceramah kami tentang keutamaan sedekah, alokasi zakat, dia coba terapkan di perusahaan dia dan ternyata 2 orang partner dia yang lain itu masih non-muslim. Awalnya dia pada saat mau meyakinkan kita perlu bersedekah, memberikan orang miskin agar ada keberkahan. Awalnya mereka berat, tapi dia minta izin, berikan saya kesempatan untuk mengeluarkan zakat dalam Islam diistilahkan dengan zakat harta dan juga sedekah. Kalau zakat setahun sekali, kalau sedekah setiap harinya. Dari keuntungan perusahaan dan kita lihat efeknya. Ternyata dia bilang setelah saya terapkan itu, kedua teman saya, kebetulan mereka non-muslim, dan mereka melihat sendiri bagaimana pada saat setelah sedekah, setelah melakukan zakat, malah penjualan meningkat, omset meningkat, dan akhirnya
Mereka, kata Muslim ini, mereka bahkan 2 orang non-Muslim ini sering mengingatkan kepada saya, apa sudah dikeluarin zakat perusahaan, sudah dikeluarin sedekahnya atau belum, padahal mereka non-Muslim. Jadi ternyata memang ada efek-efek. Nah ini yang banyak orang Muslim belum terapkan dalam kehidupan mereka. Bahkan kebanyakan lebih kepada sistem kapitalis yang terus saja keuntungan atau bahkan terjadi kezaliman kepada pegawai yang tidak memberikan hak mereka, di PHK begitu saja tanpa ada sebab, tanpa ada pelanggaran. Ini semua perlu ditelusuri kembali sehingga Anda kembali kepada koridor yang benar yang dipandu dalam agama Islam. Baik, Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada pemirsa dari Layanan Jakarta On TV, khususnya para pengusaha Muslim tanah air, agar senantiasa meraih keberkahan dalam menjalankan usaha? Pertama sekali, ikhlaskan niat untuk mencari rezeki yang halal. Itu dulu. Karena kita orang Muslim disuruh ikhlas. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapa yang mencari rezeki halal, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Kita ikhlaskan niat dulu, supaya selain mendatangkan penghasilan yang akan memenuhi kebutuhan kita, kita juga mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, 3 hal ini saya berharap tidak luput dari setiap pengusaha Muslim. Modal halal, sistem halal, dan juga produk halal. Dan ini insya Allah akan sangat membantu kita. Ya. Insya Allah mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, berikan hak. Baik itu pegawai ataupun hak orang lain di luar sana. Dari kerabat, dari orang-orang susah. Ya. Tidak ada salahnya di perusahaan Anda buka. Setelah memberikan gaji kepada pegawai, mungkin ada di antara mereka yang butuh bantuan, Anda bantu mereka. Jadi tidak pernah luput dari masalah kegiatan sosial. Sehingga ini bisa juga mendatangkan keberkahan insya Allah bagi perusahaan tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, kita memaksimalkan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kita dan kita ikuti prosedur yang ada. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang ada, kita boleh datang konsultasi kepada lembaga-lembaga pemerintah. Kita tanyakan kepada teman-teman kita di sana, apa yang bisa saya dapatkan sebagai warga negara. Kemudian kita buat catatan kecil, memo kecil, kemudian kita coba jalani seperti itu. Ya, kita sesuai dengan prosedur. Dan jangan Anda merusak prosedur yang ada. Karena banyak di antara masyarakat juga penyebab daripada rusaknya, ya, alur daripada prosedur ini sebenarnya. Mungkin dia tadinya mulus, tapi karena dia memulai, ya, ingin mendahului orang lain sehingga dia membayar misalnya, ya, menyogok, sehingga akhirnya terpengaruhlah salah satu daripada aparat ini, sehingga mulusnya prosedur yang harusnya berjalan dengan baik jadi rusak gara-gara ini. Sering menitipkan amplop di dalam mapnya dan seterusnya, ini merusak, ya, kejiwaan karena belum tentu aparat itu juga memiliki keimanan yang cukup, kan gitu. Sebagaimana juga kita berharap dari pihak pemerintah lebih menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh masyarakat dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu bisa menjadi contoh bagi seluruh wilayah di Nusantara ini sehingga atau mungkin unsur timbal balik mungkin di wilayah lain juga memiliki program-program yang menarik yang bisa diterapkan di tempat lain itu saling dukung-mendukung karena kita berada di satu wilayah NKRI ini. Sehingga insya Allah bisa menjadi satu contoh yang baik, bahkan kita berharap untuk dunia nantinya. Salah satu program Pemprov DKI yang menarik sebenarnya, dan saya berharap ini insya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa menerima pahala, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi sehingga seluruh masyarakat DKI bisa menikmatinya, dan kita berharap lebih luas lagi seluruh Nusantara bisa menikmati dan mungkin Pemprov wilayah setempat masing-masing bisa mengikuti program ini, yaitu urus izin sendiri itu mudah. Ya. Dan ini satu program yang sangat bagus, yang harusnya memang didukung ya, oleh semua pihak, baik pihak pemerintah ataupun pihak masyarakat. Semoga insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Insya Allah pertemuan kita di episode kali ini dapat bermanfaat, khususnya bagi umat Muslim Nusantara. Jazakumullah khairan katsira. Insya Allah kita bertemu kembali ya Ustadz. Ya, wa iyyakum. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.